warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Agustina dan teman saya Apriani. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4 Manajemen. Saya dan teman saya akan mempresentasikan salah satu materi dari ekonomi makro yang berjudul sistem ekonomi. Ada beberapa yang akan kami jelaskan dari sistem ekonomi. Sistem mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran, supply dan demand. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga cenderung rendah, begitu sebaliknya. Mekanisme pasar menurut para ahli Campbell, R. M. C. Connell dalam buku Markets Mechanism is an institution or mechanism that bring together buyers, demanders, and sellers, suppliers of particular goods, services, or resources. Mekanisme pasar adalah suatu institusi atau mekanisme yang mengumpulkan pembeli, orang yang melakukan permintaan dengan penjual, orang yang melakukan penawaran terhadap barang, jasa, dan hal lainnya. B. Faktor mekanisme pasar. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat, informasi tentang harga dan besarnya permintaan kepada berbagai barang, jenis barang-barang yang akan dihasilkan secara menguntungkan. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk akan mengembangkan permintaan. Ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pasar dapat memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisiensi. Pasar memberi kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan mekanisme pasar. 1. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu. 2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. 3. Sistem pasar dapat menimbulkan kegiatan monopoli. 4. Tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang yang tidak efisiensi. 5. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Tujuan campur tangan pemerintah. 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. 2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. 3. Mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar, agar tidak melakukan monopoli. 4. Menyediakan barang bersama seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunaannya secara kolektif oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. 5. Mengawasi agar eksternalitas akibat sampingan kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi masalahnya. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. 1. Membuat peraturan-peraturan. 2. Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. 3. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, BUMN. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian, yaitu dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan non-fiskal, dan kebijakan non-moneter. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan menambah atau mengurangi pajak dan subsidi. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. 4. Mendorong laju investasi. 5. Mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. A. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain: 1. Pajak. Sektor penting dalam instrumen
kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya, jika pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Pengeluaran belanja. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Kebijakan fiskal yang terakhir yakni tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar, easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi akan semakin tinggi. 2. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Tujuan kebijakan moneter. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Caranya, kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif, dan kebijakan lain yang dipandang paling sesuai dengan keadaan. Kebijakan lain-lain. Selain dari kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan kebijakan mengendalikan tuntutan, kenaikan pendapatan, mendorong peningkatan efisiensi, mengembangkan infrastruktur, mengeluarkan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif. Kebijakan non-fiskal dan kebijakan non-moneter. Kebijakan non-fiskal, yaitu kebijakan yang melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah dalam bentuk keputusan atau aturan, seperti penataan harga eceran maksimum. Contoh kebijakan non-fiskal, melakukan kebijakan diskonto, menaikkan suku bunga melalui operasi pasar terbuka, menjual surat-surat berharga melalui kebijakan cash ratio bank, meningkatkan cadangan wajib minimum bank umum di bank sentral. Contoh lain, kelautan dan perikanan. Kebijakan non-moneter, yaitu kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan produksi, kebijakan upah buruh, dan pengawasan harga. Contoh kebijakan non-moneter adalah menetapkan kebijakan harga maksimum, menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi, memperketat pemberian kredit, pengendalian, dan pengawasan harga. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam materi maupun pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah aku yang berjalan dalam kehampaan terdiam?